Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita memulai ibadah tutup tahun pada saat ini. Dan mari kita bersatu dulu sejenak dan nanti akan kita buka di dalam doa. Mari. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di ujung tahun 2020 ini kami boleh mengadakan ibadah tutup tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga melalui ibadah ini kami dimampukan untuk dapat menghayati akan kasih Kristus di sepanjang tahun 2020 ini, walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona. Tuhan berkati ibadah ini supaya iman kami pun boleh semakin kuat dan kami tetap memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus untuk menyongsong tahun 2021. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka dan duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Karena itu mari kita dengan berdiri memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput, karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita. Saudaraku, hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Dan saat keinginan kami tidak terwujud, kami justru seringkali mudah menjadi kecewa dan menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37, bagian B, bait pertama dan bait yang kedua, Batu Karang yang Teguh.
batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan hidupku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus 1 ayat 5 sampai dengan 6 demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah kita menjadi pembawa damai. Dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 392, bait pertama dan bait yang kedua. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur di saat ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami semua untuk merefleksikan hidup kami di sepanjang tahun 2020 ini, sehingga melalui firman-Mu kami boleh ditolong untuk tetap terus memiliki pengharapan dalam kami menjalani tahun 2021. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 21 demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini dapat dikatakan adalah tahun yang penuh dengan pergumulan. Sebab setelah 2,5 bulan kita memasuki tahun 2020, virus corona COVID-19 secara tiba-tiba mewabah di seluruh dunia. Banyak negara termasuk Indonesia memberlakukan pembatasan aktivitas sosial dan menghimbau setiap orang untuk tetap berada di rumah demi memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Seketika kegembiraan dunia direnggut oleh kecemasan. Berkumpul bersama sanak saudara dan sahabat menjadi canggung, sebab tidak lagi dapat bersentuhan, serta tetap perlu menjaga jarak aman. Meskipun sudah memasuki era new normal, rasanya segala aktivitas di rumah, di luar rumah, tetap menjadi ancaman yang menakutkan untuk kehidupan. Selain itu, dampak dari virus COVID-19 ini juga sangat mempengaruhi laju perekonomian. Tidak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan mem-PHK pekerjanya. Nah, jika hari ini kita tiba di penghujung tahun 2020, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Sebab hanya karunia yang menolong kita
melewati segala pergumulan akibat penyebaran atau penyerangan virus COVID-19 ini. Nah, jargon ilmu pengetahuan adalah kuasa yang digaungkan oleh Francis Bacon sejak abad ke-16. Ternyata tidak dapat menjadi pegangan dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa menundukkan alam dan memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Dan justru dari alam, dengan kehadiran COVID-19, kita disadarkan untuk semakin mengandalkan Tuhan. Rencana-rencana yang berantakan karena wabah COVID-19 mengajarkan kita tentang kesabaran dan pengharapan. Setiap hari di sepanjang tahun ini, kita ditopang olehnya. Allah melimpahkan berkat di dalam kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Allah melindungi kita dengan membuat tubuh kita tetap prima. Allah memandang kita melalui kasih Allah dan setiap anggota keluarga yang dengan hangat melimpahkan cinta kasih-Nya. Allah memperhatikan kita dan seisi rumah kita, sehingga damai sejahtera terus mengalir tanpa henti. Oleh karenanya, di balik kecemasan dan ketakutan akibat virus COVID-19, sesungguhnya kita malah dapat lebih jernih melihat penyertaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana para gembala di tengah segala keterbatasan dan kesederhanaannya, melihat kemuliaan surgawi yang nampak melalui kehadiran para malaikat, begitu pula dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah segala pergumulan dan kesukaran, kita justru dapat melihat kemuliaan surgawi dengan ragam penyertaan yang Allah berikan di sepanjang tahun ini. Inilah kabar sukacita yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Kita dapat bercerita tentang penyertaan Allah dalam hidup kita di masa pandemi ini kepada sesama kita. Dan melalui cerita yang dibagikan itu, kita dapat saling menguatkan dan menginspirasi dalam menghadapi tantangan di tahun mendatang. Sebuah nasihat bijak mengatakan, 10% kehidupan dibuat dari hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, tetapi 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi dan memberi respon terhadap hal-hal tersebut. Kita memang tidak dapat mengontrol 10% kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita tidak punya kontrol atas hal yang 10% ini. Tetapi beda dengan yang 90%. Kita punya kontrol untuk menentukan reaksi kita. Di saat ban kendaraan bocor misalnya, kita dapat menentukan reaksi yang akan kita pilih. Mau tetap riang dan mau kesal. Marah-marah. Di saat hujan turun, kita dapat menentukan reaksi yang kita pilih. Kita tetap pergi atau kembali menarik selimut. Kita tidak pernah bisa mengontrol kehadiran virus COVID-19, tetapi kita bisa menentukan reaksi untuk menolak tenggelam dalam keterputusasaan dan memilih untuk bangkit dengan segala kreativitas dalam menghadapi tantangan. Hidup ini akan selalu penuh dengan kejutan dan pergumulan. Namun, saat kita telah memilih Yesus sebagai juru selamat, maka hidup kita selalu berada dalam berkat dan perlindungan Sang Bapa. Kita akan ditopang oleh hikmat-Nya, sehingga mampu bereaksi dengan bijak dan tepat saat menghadapi situasi baru yang mengejutkan.
Kita akan ditolong oleh kasih-Nya, sehingga tetap tenang dan kreatif dalam mengatasi pergumulan hidup. Mari kita akhiri tahun 2020 ini di dalam sukacita atas setiap peristiwa suka dan duka yang terjadi di sepanjang tahun ini. Sebab semuanya menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita juga menyongsong tahun baru dengan tekad akan berbagi cerita sukacita kepada sesama, agar dunia tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Penuhilah dunia dengan optimisme sekaligus penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah yang dapat kita kerjakan sebagai makhluk mulia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Ketika kami dapat melewati tahun 2020 di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini, Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah, hikmat serta penyertaan Tuhan yang menolong kami dapat melewati tahun ini dengan baik. Dan pengalaman iman ini pun menolong kami tetap terus memiliki pengharapan saat kami akan menapaki tahun 2021. Kiranya Allah tetap terus menyertai, memberkati, memberi semangat dan pengharapan supaya kami dapat menapaki tahun 2021 dengan tetap terus berpegang pada pertolongan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat malam hari ini kami boleh berefleksi tentang kehidupan kami yang kami lalui di tahun 2020 ini. Kami bersyukur suka duka boleh kami alami, terlebih di masa pandemi virus corona ini. Semuanya dapat kami lewati dengan baik karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Dan kiranya pengalaman iman ini menolong kami semua di dalam kami menapaki tahun 2021. Tuhan berkati setiap apa yang menjadi cita-cita, pengharapan kami, semangat kami, supaya semuanya itu dapat terjadi dan dapat terwujud dalam kehidupan kami di tahun 2021. Tapi sungguh kami hanya berserah penuh pada pertolongan Tuhan, dan kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena kami meyakini bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan juga memberikan hikmat dan pertolongan kepada kami semua ketika kami harus
menunjukkan kreativitas kami di dalam menghadapi tantangan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kami tidak tahu kapan virus corona ini akan berakhir, tapi kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian ketika kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini. Tuhan kiranya menolong kami semua untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan hanya memohon pertolongan daripada-Mu, karena Engkaulah sumber kehidupan dan sumber pertolongan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan segala cita-cita dan pengharapan kami, rancangan kami di tahun 2021 nanti. Inilah hidup kami ya Tuhan, pakailah kami semua untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14 yang demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dengan lagu Kidung Jemaat nomor 365 bagian B, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau telah memberkati kami di sepanjang tahun 2020 ini. Dan saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan memberkatinya, sehingga melalui persembahan ini pun kami terus diingatkan untuk dapat senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan Allah yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami, secara khusus di tahun 2021 nanti yang akan kami tapaki sebentar lagi. Oleh karena itu Tuhan, kami pun menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya kepadamu untuk Kau pakai
seturut dengan kehendak Tuhan, menyatakan kebaikan, damai sejahtera, dan cinta kasih Tuhan bagi sesama kami. Ini kami ya Tuhan, hidup kami seutuhnya kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudaraku, songsonglah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.